Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu kembali kita dalam kelanjutan pembahasan pelajaran Sekolah Sabat yang saat ini sudah masuk pelajaran yang ke-11. Topik pembahasan kita saat ini, mengelola pada masa-masa sulit. Sebelum kita lanjut, saya mau ajak kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, kami membutuhkan kuasa Roh Kudus-Mu agar kami boleh mengerti setiap firman yang akan kami perdalam melalui pelajaran Sekolah Sabat. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu akan bertakhta di tengah-tengah kami semua, baik hamba-Mu maupun semua pendengar dimanapun mereka berada. Karena hamba berdoa, memohon hanya dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Oke saudaraku, kita masuk pelajaran yang ke-11. Dan untuk ayat pembahasan dari pelajaran ini diambil dari Mazmur 50 ayat 14 dan 15. Firman Tuhan berkata seperti ini. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nasarmu kepada Yang Maha Tinggi. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Saudaraku, dalam kitab Wahyu, menubuatkan krisis global yang secara khusus akan mempengaruhi mereka yang ingin tetap setia kepada Allah. Pada saat itu, mereka yang akan mengikuti hukum Allah tidak akan dapat lagi membeli dan menjual. Lalu apa yang akan terjadi, saudaraku? Atau mungkin kita bertanya, apa yang dapat kita lakukan jika kita menghadapi krisis serupa pada hari ini? Bencana ini menimpa kita. Apa yang akan kita lakukan? Dapatkah kita bersiap saat ini untuk menghadapi krisis tersebut? Oke, mari kita pelajari pelajaran demi pelajaran yang saya percaya akan menolong kita mempersiapkan diri kita tatkala kita memasuki krisis-krisis seperti ini. Poin pertama, kita akan coba jawab, siapa yang akan membela kita pada masa yang sulit? 2 Tarik pasal 20 ayat yang ke-20 berkata, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Pada masa sulit, siapa yang akan kita andalkan? Siapa yang akan membela kita? Pada saat Raja Yosafat siap untuk berperang, Anda boleh buka dalam 2 Tawarik pasal 17 ayat 2, kemudian ayat yang ke-12 sampai 13. Dia sadari bahwa dia memiliki keterbatasan. Dia tidak bisa menghadapi koalisi yang mengancamnya. Dia tidak mencari bantuan dari orang lain untuk menghadapi krisis ini. Tetapi dia berpaling kepada satu-satunya yang benar dapat menolong dia. Siapa? Tuhan. Tuhannya Yosafat. Ini bukanlah keputusan yang didorong oleh rasa takut atau ketidakberdayaan, saudaraku. Tapi Yosafat senantiasa melayani Tuhan. Anda boleh buka dalam 2 Tarik pasal 17 ayat 3-4. Dia tahu bahwa dia dapat mempercayai akan Allahnya. Pertanyaan untuk kita, apakah saya dan saudara memiliki pengalaman sehari-hari dengan Tuhan yang akan membantu kita mempercayai Dia pada saat-saat krisis yang kita alami? Seperti halnya Yosafat. Dia mendapatkan pertolongan tepat pada waktunya ketika krisis melanda. Bukan karena dia takut, tetapi ternyata karena dia senantiasa mau melayani Tuhan. Dia senantiasa mau melayani Tuhan dan Tuhan berikan solusi dari masalah yang dia hadapi. Dia percaya sungguh kepada Tuhan. Saudaraku, saya mau ajak kita saat ini. Pembela kita yang sejati hanyalah Tuhan kita. Pada saat Anda menghadapi krisis, menghadapi masa sulit, percayalah kepadanya. Jangan kepada diri sendiri, jangan kepada yang lain. Taruhlah pengharapanmu kepada Dia yang siap menolongmu. Pertanyaan yang kedua, siapa yang dapat kita percaya? Kalau tadi siapa yang dapat menolong kita? Ini siapa yang dapat kita percaya? Mazmur 146 ayat yang ketiga. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Lalu siapa? Pemazmur dalam Mazmur pasal 146 ayat yang ketiga. Dia tahu bahwa tidak ada manusia yang bisa menyelamatkannya. Ia belajar dari pengalaman Yonatan bahwa Allah tidak memerlukan pasukan yang kuat untuk mengalahkan musuh-musuh. Namun, dia tergoda oleh setan dan ingin mengetahui berapa banyak prajurit yang dia miliki. Itu tidak dilarang, saudaraku. Tetapi pada akhirnya pemazmur, Raja Daud sendiri, menunjukkan bahwa dia lebih mempercayai kekuatan militernya daripada
daripada Tuhan. Tuhan di atas segala hal, saudaraku. Kita harus datang terlebih dahulu kepadanya sebelum menggunakan sumber daya kita. Kadang-kala kita lupa. Kita cari pertolongan, bala bantuan di sekitar kita. Kita cari solusi kepada sahabat kita. Setelah kita tidak bisa berbuat apa-apa, kita baru datang kepada Tuhan. Terbalik, saudaraku. Kita harus percaya dahulu kepada Tuhan. Baru kita datang mungkin gunakan sumber daya yang lain dari manusia. Bahkan dari dirimu sendiri yang akan ditunjuk oleh Tuhan untuk menyelesaikan problema hidupmu. Pertama, datanglah kepada Tuhan. Ceritakan semua permasalahanmu. Percayalah kepadanya dengan sungguh-sungguh bahwa dia mampu memberikan jalan keluar. Apa yang dapat kita simpan? 2 Petrus pasal 3 ayat 11. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Apa yang kita miliki yang akan mempertahankan kita ketika segala sesuatu hancur? Ini pertanyaan kembali datang kepada kita. Datang dan Yesus mengetuk pintu hati kita. Selama masa kesengsaraan terakhir, saudaraku, kita tidak akan dapat membeli dan menjual. Jika kita memiliki sesuatu yang tersisa setelah itu juga akan dihancurkan oleh api. Jadi, haruskah kita membuang semua yang kita miliki sekarang? Karena kita tidak akan dapat menyimpannya. Kita inilah penata layan dari segala sesuatu yang Allah telah berikan kepada kita. Dan penata layan ini berlangsung sampai Ia datang kedua kali. Kita harus mengelolanya dengan bijak. Kita harus mengelolanya dengan setia. Apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Namun, kita harus selalu ingat bahwa apapun yang kita kumpulkan di sini bersifat sementara, saudaraku. Sekejap saja akan lenyap jika kita tidak gunakan dengan sebaik-baiknya. Jika kita tidak berhati-hati, ini juga akan berpotensi untuk merusak kerohanian kita. Banyak yang gagal dalam iman karena mereka terjerat dengan uang. Mereka tidak bisa mengatur apa yang dipercayakan Tuhan kepada mereka. Berhati-hati. Kita mungkin menyimpan sesuatu. Tapi ingat, simpanlah itu untuk masa kekekalan. Apa yang kita simpan? Kita simpan harta kita di sorga, bukan di dunia ini. Karena di dunia ini ngengat dan karat akan merusakkannya. Tapi kalau kita simpan harta kita di sorga, keselamatan kekal akan menjadi bagian kita. Karena itu, simpan di sorga, sehingga harta yang kita miliki tidak membuat kita pada akhirnya low kerohanian kita. Tapi sebaliknya, dengan berkat yang Tuhan berikan bagi kita, kita simpan, itu menjadi berkat bagi orang lain. Kerohanian kita akan semakin menanjak, semakin siap bagi kedatangan Yesus yang kedua kali. Pertanyaan selanjutnya untuk kita jawab, apa yang akan menjadi prioritas kita? Matius 6 ayat 24 berkata, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Saudaraku, suatu saat kita harus memutuskan. Apakah kita akan melayani Tuhan dan kehilangan harta kita, atau kita akan pertahankan harta kita dan kehilangan Tuhan untuk pelayanan ini? Keputusan kita pada saat ini bergantung kepada apa yang Anda buat. Keputusan yang Anda buat hari ini. Rasul Yohanes berkata, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. 1 Yohanes 2 ayat 15. Filipi 2 ayat yang ke-12 adalah nasihat yang baik untuk menetapkan prioritas yang benar. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Masa depan kekal kita bergantung kepada keselamatan yang sementara kita kerjakan. Apa prioritas kita? Arahkan pandangan kita kepada Allah dan kerjakan keselamatan kita. Artinya, kita diajak untuk jangan mengasihi dunia, tapi mencintai Tuhan lebih daripada segala sesuatu. Jangan berpihak kepada Mamon, tapi berpihaklah kepada Allah. Mengabdilah kepada Allah, melayanilah Allah dengan segenap hati. Jangan fokus kepada hal yang sementara. Kalau kita fokus kepada harta duniawi, maka kita lupa bahwa
Kita ini adalah milik Tuhan. Saudaraku, apa prioritas kita? Mau pilih mamon atau mau pilih Allah? Pertanyaan terakhir. Bagaimana kita dapat bersiap untuk masa sulit? Wahyu 13 ayat yang ke-17. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Saudara, masa kesesakan akan datang bagi semua orang, bukan cuma umat-umat Tuhan, semua orang. Mereka yang mau tetap setia kepada Allah dan menaati perintah-perintahnya akan menghadapi masalah yang lebih besar lagi. Jika kita tidak tunduk kepada kekuatan yang mengatur dunia pada saat itu terjadi, maka kita akan kehilangan banyak hal, kehilangan pekerjaan kita, kehilangan harta milik kita. Namun kalau kita tetap setia kepada Tuhan, ada janji besar yang Tuhan berikan kepada kita. Walaupun masa sulit kita akan hadapi, kita mungkin akan kehilangan segala-galanya. Tapi kita kehilangan segala-galanya karena Tuhan. Namun saudaraku, kita dapat yakin bahwa Allah akan memelihara kita, Allah akan menjaga kita, Allah akan menolong kita, dan Allah akan berikan kelepasan kepada kita. Bagaimana kita dapat mempersiapkan diri untuk saat-saat itu? Belajar mempercayai Tuhan dalam hidup setiap hari. Andalkan Dia. Kalau kita sudah latih diri kita setiap hari mengandalkan Dia, ujian apapun yang datang, kita akan sikapi dengan iman. Bahkan ujian yang baik, yang kadangkala boleh mendatangkan kesetiaan kita, sehingga kita lebih giat lagi kembalikan milik Tuhan lewat persepuluhan. Jika kita gagal dalam hal-hal yang kecil, saudaraku, bagaimana kita akan bisa lewati masalah yang besar yang akan datang di hadapan kita. Tuhan menginginkan keputusan kita saat ini. Harus persiapkan mulai saat ini diri kita, sehingga ketika kita menghadapi masa yang sulit itu tidak bisa berjual beli. Kita sudah dibatasi. Yang bisa melakukan transaksi ini harus memiliki tanda, dan itu tanda binatang. Kita memiliki tanda yang lain, yaitu meterai Allah. Kita adalah milik Allah, dan Allah berarti tidak akan membiarkan kita. Karena itu, andalkan Dia. Persiapkan mulai saat ini kehidupan kita, hubungan kita dengan Allah kita. Mungkin ketika kita melihat situasi dunia saat ini, sepertinya dunia sudah tidak lama lagi. Karena itu, apa yang Tuhan percayakan kepada Anda saat ini, kelolalah dengan sebaik-baiknya untuk menjadi berkat bagi sesama, bagi pekerjaan Tuhan, dan kita boleh mempersiapkan diri bagi kedatangan Yesus yang kedua kali. Masa-masa yang sulit di hadapan kita akan lalui dengan iman, dengan sukacita, dengan kemenangan yang berasal dari sorga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari berdoa. Bapa, terima kasih karena sudah dibukakan bagi kami. Ketika kami menghadapi masa-masa yang sulit, kami percaya bahwa Tuhan ada di pihak kami dan siap menolong kami. Arahkan pandangan kami untuk bisa melakukan hal-hal yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan saja. Tolonglah kami, mampukan kami untuk selalu percaya bahwa Tuhan di pihak kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Bila mereka memiliki pergumulan, kuatkan iman mereka, yakinkan mereka bahwa Engkau selalu di pihak mereka. Hamba datang dan menyerahkan setiap pergumulan umat ke dalam tangan-Mu, sambil mohon berkat tercurah atas umat-umat Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.